Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Pastinya kalian semua yang setia menyaksikan konten di video atau di channel Vicky Himpong, kalian pasti akan mengikuti bersama dengan saya untuk menyaksikan atau menyimak atau belajar bersama penyampaian atau pandangan yang disampaikan oleh seorang yang mempunyai pengalaman 30 tahun dalam dia menjadi hakim. Dia memberikan pembelajaran untuk kita semua terkait dengan apa yang terjadi terhadap mereka-mereka ini yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi adalah ijazah yang palsu. Dan bagaimana itu berproses dalam pengadilan dan dia memberikan pandangan seperti apa sudut pandang seorang hakim dalam menanggapi atau menangani nanti kasus yang akan dia tangani nanti, seorang hakim tangani seperti itulah teman-teman. Dan itu banyak memberikan pencerahan. Tidak sampai di situ saja teman-teman ya, kita juga sama-sama mendengarkan penyampaian dari Bu Irma Suryani yang mengatakan atau memberikan pelajaran juga tentang definisi soal peneliti palsu dan juga definisi tentang supranatural teman-teman. Ya, kita juga banyak belajar banyak. Akan tetapi hari ini kita tidak akan berhenti sampai ke Ibu Irma. Kita akan langsung berlanjut kepada seorang advokat dari Sulawesi Utara, teman-teman. Ini kawan uas saya ini. Saya nggak tahu ya, dia di Sulawesi Utara, dia tinggal di mana, di kota apa, entah itu di Manado atau di kota Bitung atau di Bolaang Mongondo, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ini adalah seorang advokat dari Sulawesi Utara yang memberikan pandangan tentang apa yang terjadi terkait dengan mungkin ini ada kaitannya dengan pandangan seorang Mahfud MD terkait dengan bagaimana mereka para tersangka hari ini tidak bisa diadili sebelum keaslian ijazah Jokowi itu disidangkan untuk menyatakan ijazah Jokowi benar-benar asli atau seperti apalah. Nanti kita akan saksikan bagaimana pandangannya. Kita akan sama-sama mendengarkan pandangan dari seorang yang bernama Dr. Michael R. Yakobus, SHMH, teman-teman. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk menyaksikan, mendengarkan, belajar bersama-sama pandangan seorang advokat ini terkait dengan isu ijazah yang beredar hari ini. Kita saksikan. Halo sahabat pencari keadilan, jumpa lagi dengan saya Michael Remisal Yakobus, advokat dari Sulawesi Utara. Dari kota Ambon Manise, saya mau mengkritisi kasus Ya. ditetapkannya Roy Suryo dalam dugaan fitnah terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Ada orang ataupun pakar hukum mengatakan bahwa untuk perkara ini naik ke pengadilan. Mungkin yang dimaksudnya adalah Prof. Mahfud MD. Kita next, kita dengarkan secara seksama terlebih dahulu guys. Sebagai fitnah, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ijazah daripada Joko Widodo itu asli atau palsu. Bagi saya itu keliru, tidak tepat secara hukum untuk mempersoalkan bahwa ijazah Joko Widodo asli atau palsu. Mengapa demikian? Untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu atau asli, satu adalah lembaga yang mengeluarkannya. Apa kata lembaga yang mengeluarkannya? Kalau lembaga yang mengeluarkannya mengakui bahwa itu produk mereka, maka tidak ada direct evidence lain untuk membuktikan bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Yang kedua, ijazah itu baru dapat dikatakan palsu ketika ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa ijazah ini adalah dibuat atau digunakan ijazah palsu dan dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan bahwa ini bukan asli. Pengadilan mana yang membuktikan ijazah palsu? Pengadilan pidana. Dan sampai hari ini tidak ada proses pengadilan pidana yang mengatakan bahwa Joko Widodo memiliki, menggunakan, membuat, Betul atau tidak sekali. ada tersangka, terdakwa, terpidana siapapun yang menjadi pembuat ijazah palsu Jokowi. Sampai detik ini tidak ada itu. Sehingga kalau bicara ini harus dibuktikan terlebih dahulu, bagi saya tidak tepat. Sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah ini adalah ijazah palsu, dan sepanjang institusi yang menerbitkannya mengakui keabsahannya, maka ijazah ini berdiri sebagai ijazah asli.
Nah, Yes. yang kemudian menyebarkan informasi Roy Suryo dan kawan-kawan yang mengatakan ini adalah ijazah palsu, maka harusnya mereka membuktikannya dalam pengadilan. Sepanjang tidak mampu membuktikan dalam pengadilan, ini fitnah. Yes, Dan betul, wajar Pak. kalau penegakan hukum pidana itu jalan. Mungkin orang berkata, wah mereka kan dalam tataran mempersoalkan secara akademik. Sekarang kalau ini ijazah menjadi objek penelitian, maka siapa yang mengizinkan mereka hal yang bersifat privat seperti ijazah ini kemudian menjadi objek penelitian? Menjadi tidak masuk akal bagi kita ketika uh, ijazah seseorang sekalipun itu mantan presiden menjadi objek penelitian yang digoreng tanpa ada niat jahat. Ini mustahil. Tanpa ada niat menjatuhkan reputasi Betul sekali. seorang mantan presiden Joko Widodo, ini mustahil. Jadi Betul. ketika ada sebuah ungkapan bahwa ini palsu tanpa ada putusan pengadilan, tanpa ada pernyataan daripada lembaga yang menerbitkannya, maka tuduhan ke arah atau laporan ke arah tindak pidana fitnah ini memungkinkan untuk diproses. Jadi sekali lagi tidak perlu menunggu ada putusan pengadilan. Karena sampai hari ini memang tidak ada putusan pengadilannya. Jadi kalau ada orang yang mempersoalkan ijazah palsu tanpa ada putusan pengadilan mendahuluinya, maka orang itu memfitnah. Ya kan? Itu jelas. Kalau seandainya ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, kemudian orang mengatakan ijazah palsu, maka itu bukan fitnah tetapi kebenaran. Betul. Tetapi kalau tidak ada putusan pengadilan, bahkan lembaga UGM mengatakan itu asli, maka siapa yang mengatakan itu palsu adalah fitnah. Wajib hukumnya untuk diproses secara hukum. Kalau saya berpendapat demikian, semoga bermanfaat. Yes. Actually guys, ini sudah diposting, sudah diupload di kanal TikToknya. Itu pada tanggal 11, tanggal 18 bulan November 2025. Mungkin ini dia buat untuk membahas atau untuk memberikan pandangan yang kritis terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD terkait dengan ijazah Jokowi harus disidangkan terlebih dahulu, diuji keasliannya. Padahal menurut pandangannya itu ketika institusi-institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah mengakui, memberikan klarifikasi bahwa itu adalah produk dari mereka, itu adalah sebuah hal yang sudah bisa menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang asli. Ya teman-teman ya. Dan sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh Pak Michael ini teman-teman. Advokat dari Sulawesi Utara ya. Dari caranya berbicara saya itu bisa tahu dia orang Sulawesi Utara teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Ini pandangan kritis saya, disclaimer terlebih dahulu, yang akan saya sampaikan ke depan, ini sama sekali bukan sebuah tuduhan, fitnahan, tapi ini adalah pandangan kritis saya melihat perjalanan politik Prof. Mahfud MD. Sepertinya, menurut pandangan kritis saya, menurut pemahaman saya, ya, Prof. Mahfud MD ini orangnya militan untuk membela siapapun yang hari ini berjalan beriringan bersama dia. Adalah orang yang militan untuk benar-benar mengcounter apapun yang menjadi serangan terhadap kubunya atau membela apapun ya, membela apapun yang dari kubunya itu lakukan terhadap lawan yang menjadi kelompok yang berseberangan dengan dia. Kalian paham maksud saya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, saya jelaskan dulu. Saya melihat ketika Pak Mahfud MD itu berada di kubunya Pak Jokowi. Wah, Pak Mahfud MD itu saya sangat salut dan orang yang paling saya kagumi di pemerintahan Pak Jokowi waktu itu. Pasang badan habis-habisan ketika rumah Mahfud MD itu digeruduk oleh orang-orang intoleran teman-teman. Dia berani pasang badan di sana untuk benar-benar membela keputusan dan kebijakan pemerintah hari itu. Ya, Prof. Mahfud MD berapa kali itu adu argumentasi dalam sidang DPR, benar-benar membela, mempertahankan apa yang menjadi keputusan dan kebijakan Pak Jokowi. Saya sangat salut ketika undang-undang perampasan aset Pak Mahfud MD juga, kalau nggak salah itu ya yang diperjuangkan atau apa.
tentang kasus Sambo, saya sangat mengagumi beliau dan dia mati-matian. Apapun terjadi, ketika dia bersama dengan Pak Jokowi, dia akan mati-matian untuk membela Pak Jokowi. Akan tetapi, ketika sudah berseberangan jalan, ya namanya politik juga teman-teman ya. Dalam perpolitikan itu tidak ada lawan atau kawan yang abadi. Yang ada kebajakan terlihat hanyalah kepentingan semata. Ya, jadi jangan terlalu menaruh cinta terlalu dalam terhadap tokoh. Nanti ketika dia sudah berseberangan jalan dengan kita, kita akan kecewa teman-teman. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian saat ini kita melihat ketika sudah berbeda pandangan, berbeda jalan dengan kubu Pak Jokowi, Mas Gibran, apalagi dalam debat-debat capres kemarin kita kan masih ingat. Itu terlihat Prof. Mahfud ya terpancarlah dalam penilaian kita bahwa dalam debat berapa kali dia sakit hati, apalagi Mas Gibran yang seperti ini ya. Mas Gibran di mana etika atau apa ya? Ya, seperti itu teman-teman. Belakangan ini apapun pandangan kritis saya ya, apapun yang menyerang isu-isu terhadap Pak Jokowi, isu-isu terhadap Gibran, ya, hal-hal yang ada beberapa kelompok atau orang-orang lah yang menyerang dengan isu-isu tersebut kepada lawan politiknya, kepada Pak Jokowi ataupun Gibran, kalian lihat pasti akan dibela oleh Prof. Mahfud MD. Itu pandangan saya ya. Pasti akan dibela. Coba kalian pikir, sangat terlihat jelas kan bagaimana argumentasi-argumentasi atau pandangan-pandangan hukum. Ya, Prof. Mahfud MD jauhlah pemahaman hukumnya dengan saya ataupun dengan kalian ya. Itu seperti kita yang ada di pijakan bumi ini, Prof. Mahfud MD pengetahuan itu sudah ada di langit. Akan tetapi kalau soal realistis yang terjadi, pemahaman kita melihat bahwa selama ini apapun yang menyerang Pak Jokowi dan keluarganya pasti akan dibela tuh sama Prof. Mahfud MD. Misalnya kelompok Roy Suryo CS. Kalian pernah dan bahkan masih ada rekam jejaknya sampai sekarang, Prof. Mahfud mengeluarkan statement-statement pandangan hukumnya seolah-olah itu berpihak atau berat sebelah kepada kubu Roy Suryo ini teman-teman. Kalian lihat yang barusan tentang Panji yang benar-benar itu dalam tanda kutip ya body shaming atau melakukan bulian kepada Gibran, mengatakan ini dan itu yang melukai hati masyarakat dan juga pemerintah kalau nggak salah teman-teman. Yang disampaikan oleh Prof. Mahfud adalah apa? Pembelaan terhadap Panji. Panji itu nggak bisa dipenjara itu. Nggak bisa dipenjara. Tenang Mas Panji, kalau apa saya yang hadapi ya. Hadapi atau apa ya. Pokoknya ada perkataan itu yang saya lihat keluar dari mulutnya. Seolah-olah bahwa undang-undang yang baru ini tidak bisa menjerat Panji. Tidak bisa Panji itu dipenjara. Nanti saya yang hadapi kalau misalnya Panji dilaporkan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita melihat bahwa pengetahuan seseorang itu kadang agak goyah untuk menyampaikan satu hal yang bersifat netral atau bersifat apa teman-teman ya, sesuai dengan pengetahuan yang dia punya untuk menyampaikan ideologinya tentang hukum. Kadang itu agak bergeser jika sudah ada kepentingan, jika sudah ada bau-bau ya kepentingan politik di dalamnya. Terkadang orang akan menyangkal nurani dan pengetahuan hanya karena yang terlibat persoalan itu adalah lawan politik atau ini pandangan saja teman-teman ya. Ini hanya asumsi saja. Dan juga kita bisa melihat bahwa ya mungkin hal tersebut juga terjadi, tapi yang disampaikan oleh hakim kemarin itu adalah sebuah hal yang netral dengan realistis teman-teman ya. Begitu kalau misalnya seorang hakim yang kita menyaksikan juga advokat ini, itu netral, itu yang realitas terjadi, bukan kita mengatakan bahwa mereka ingin membela Pak Jokowi, tapi memang seperti itu. Seperti itu yang terjadi hari ini. Pandangan Bapak Hakim kemarin itu benar-benar luar biasa memberikan kita pencerahan. Itulah yang terjadi. Lantas apakah pengetahuan atau hukum yang kita pelajari setinggi langit itu akan sia-sia jika kita berada di tempat yang salah, atau sekalipun kita berada di tempat manapun kita ditempatkan, akankah maukah kita untuk bersuara sesuai dengan pengetahuan yang pure kita
pelajari dan kemudian kita memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan sama sekali. Saya pikir harus ada orang-orang cerdas yang bisa untuk memberikan edukasi lah kepada masyarakat tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada. Ya, jadi seseorang itu mau sepintar apapun, tapi kalau dia sudah masuk dalam politik, teman-teman, susah juga untuk dia mengatakan suatu hal yang realistis, yang netral. Susah juga, teman-teman ya. Bagaimana sih? Coba kalian tulis dulu di kolom komentar. Itu hanya pandangan saya, itu hanya analisa saya dengan berita-berita atau pemberitaan yang beredar hari ini. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.